Oke, hai, selamat datang kembali. Oke, jadi pada video kali ini aku akan membahas kembali terkait dengan Politeknik Statistika STIS. Yeay! Jadi mungkin sebagian besar dari kalian subscribers di channel YouTube aku atau mungkin sebagian besar kalian yang suka nontonin video-video aku itu ingin sekali membahas tentang Politeknik Statistika STIS seperti itu kan. Karena kalau aku lihat-lihat dari analytics di video channel aku baru kali ini nih, baru sekarang lagi ngeliatin analytics untuk di video channel aku, kira-kira video-video apa sih yang paling sering ditonton sama teman-teman subscriber aku gitu kan. Nah ternyata setelah aku sort video yang paling sering ditonton sama teman-teman aku di channel YouTube ini itu adalah video terkait dengan STIS atau Polsat STIS gitu. Jadi video-video yang aku upload terkait dengan STIS itu bisa sampai ribuan, bisa sampai belasan ribu, bisa sampai 20 ribuan yang nonton sampai detik ini gitu. Ini itu sudah di bulan Mei 2020. Jadi sampai dengan Mei 2020 ini masih banyak banget teman-teman yang suka nontonin video aku yang ngebahas tentang STIS. Oke, setelah aku sort video tentang Polsat STIS yang pernah aku upload di YouTube aku, setelah aku cek ternyata yang paling banyak viewersnya itu adalah video yang tips and trick menghadapi ujian saringan masuk tahap 1 STIS. Itu banyak banget yang nonton, sampai dengan Mei 2020 ini tuh masih banyak yang nonton. Terima kasih banyak buat semuanya. Padahal video tersebut itu aku upload itu di bulan Mei 2017, tepatnya tanggal 4 Mei 2017 aku upload video tentang tips and trick menghadapi USM tahap 1. Namun sampai dengan Mei 2020 itu, which is usia video tersebut tuh udah 3 tahun, masih banyak yang nonton sampai sekarang. Karena sampai dengan sekarang itu yang nontonin video itu sampai 25.300 views, kemudian yang berkomentar di video itu sampai 102 komentar, dan yang likes itu bisa sampai 715 likes seperti itu. Terima kasih banyak, padahal usia dari video itu kan sudah 3 tahun. Mulai dari 4 Mei 2017 sampai dengan Mei 2020 ini ternyata masih banyak yang nonton, masih banyak yang suka komen, dan masih banyak yang likes. Terima kasih. Jujur aku baru kali ini lagi ngeliat viewers aku tentang video Polsat STIS itu seberapa banyak. Ternyata banyak banget, dan ternyata kalian lebih suka kalau misalnya aku membahas tentang Polsat STIS. Jadi di video kali ini aku akan kembali membahas terkait dengan Polsat STIS. Oke, jadi kan tadi aku udah bilang kalau misalnya dari seluruh video tentang STIS yang pernah aku upload di channel YouTube aku, yang paling banyak viewersnya itu adalah yang video tips and trick menghadapi USM tahap 1 STIS kan. Nah sampai sekarang itu masih banyak sih kayak yang suka komen, kayak nanyain, "Kak, gimana sih cara belajar untuk menghadapi USM tahap 1 STIS?" Kemudian gak cuma di kolom komentar YouTube aku, tapi juga masuk ke DM Instagram aku. Sampai sekarang itu masih banyak yang suka nanya kayak, "Kak, untuk ujian saringan masuk tahap 1 gimana sih cara belajarnya gitu? Belajarnya itu sumbernya dari mana? Matematikanya itu pelajarannya apa-apa saja? Bab-bab apa aja di pelajaran matematika yang diujikan pada saat ujian saringan masuk STIS tahap 1 ini seperti apa gitu kan?" Jadi intinya adalah banyak banget yang nanya kayak gimana cara belajar USM tahap 1, belajarnya dari mana, kemudian soal-soalnya seperti apa, kemudian bab-bab apa saja di pelajaran matematika yang diujikan pada saat ujian saringan masuk tes tahap 1 STIS. Seperti itu. Karena banyak banget yang nanyain aku baik di YouTube maupun di DM Instagram tentang gimana cara belajar untuk ujian saringan masuk tes tahap 1 STIS. Di sini aku akan membantu teman-teman semua untuk gimana sih belajar untuk ujian saringan masuk tes tahap 1 seperti itu kan. Nah, di video ini nanti aku bakalan ngebahas tentang soal-soal yang ada di buku ini. Nih. Jadi ini itu adalah buku ujian saringan masuk Politeknik Statistika STIS 2019. Jadi buku ini itu diterbitkan oleh teman-teman dari Koperasi Mahasiswa STIS, di mana buku ini itu berisi kumpulan soal-soal yang diujikan pada ujian saringan masuk tahap 1 STIS seperti itu. Nah, buku ini itu diterbitkannya di tahun lalu, di tahun 2019. Sementara di tahun 2020 ini tidak ada produksi buku untuk buku ujian saringan masuk Politeknik Statistika STIS di tahun 2020 seperti itu. Jadi melalui video ini nanti kita akan sama-sama belajar, kita akan sama-sama bahas terkait dengan soal-soal yang ada di buku ini. Oke? Oke, jadi di buku ini tuh kan banyak banget nih soal-soalnya Kak, kayak gini tuh. Banyak kan soal-soalnya. Jadi kayak mulai dari soal USM STIS 2014-2015 sampai dengan soal USM STIS untuk tahun 2017-2018. Jadi ada beberapa tahun soal USM tahap 1 itu dalam satu buku ini. Nah, gak mungkin dong dalam video ini itu aku langsung bahas semua soal yang ada di buku ini, karena tentu akan panjang banget videonya, dan tentu nanti akan panas juga otak kalian, termasuk otakku juga akan panas karena harus membahas semua soal yang di buku ini dalam satu
video. Jadi untuk di video kali ini aku akan membahas 5 soal pertama dulu. Jadi soal nomor 1 sampai nomor 5 untuk soal USM STIS 2014-2015 seperti itu. Oh iya guys, for your information, jadi di dalam buku ini tuh sebenarnya sudah ada pembahasannya, tapi di sini aku akan mencoba mengata-ngatain, berkata-kata, apa ya? Membahasakan ya. Jadi aku akan berusaha untuk membahasakan pembahasan yang ada di buku ini seperti itu. Karena mungkin sebagian besar dari kalian yang nonton YouTube aku mungkin lebih senang belajarnya itu mendengarkan sambil melihat orang ngobrol atau diskusi, atau bisa dibilang sebagai tim yang audiovisual dalam belajar kayak gitu kan. Jadi di sini aku akan membantu teman-teman yang belajarnya sistemnya lebih ke audiovisual untuk belajar bareng sama aku. Jadi kita akan bahas buku ini sama-sama. Nanti di video ini juga akan aku record bagaimana cara aku mengerjakannya, sekaligus aku akan membahasakan tentang apa yang aku kerjakan. Oke, langsung aja kita mulai untuk soal nomor 1 sampai nomor 5, ujian saringan masuk STIS 2014-2015. Oke, tanpa membuang-buang waktu lagi, langsung aja kita kerjakan soal pertama untuk soal USM tahap 1 tahun ajaran 2014-2015. Soal pertama. Jadi soal pertama itu adalah banyak bilangan bulat dari 1 sampai 47 yang habis dibagi oleh 3 atau 5 adalah, berarti yang perlu kita catat di sini adalah yang dicari itu kan adalah bilangan bulat antara 1 sampai 47, di mana berapa banyak sih bilangan yang habis dibagi 3 dan berapa banyak bilangan yang habis dibagi 5, ya kan? Jadi kita tinggal nyari nih antara 1 sampai 47 berapa banyak bilangan yang habis dibagi 3 dan berapa banyak bilangan yang habis dibagi 5. Oke. Nah, caranya adalah teman-teman tinggal cari aja berapa bilangan terbesar antara 1 sampai 47 yang dia itu habis dibagi 3. Karena ini adalah bilangan bulat, maka yang paling besar bilangannya adalah 45, ya kan? Karena 45 dibagi 3 itu hasilnya sama dengan 15. Oke, artinya apa? Artinya ada 15 bilangan antara 1 sampai 47 yang habis dibagi 3. Oke, berarti ada 15 bilangan. Kemudian yang satunya lagi adalah antara 1 sampai 47 yang habis dibagi 5 berapa bilangan, oke? Nah, kalau perkalian atau pembagian 5 kan lebih gampang ya. Pasti digitnya 5, 0, 5, 0. Jadi kayak 5, 10, 15, 20, 25, 30 gitu kan. Nah, antara angka 1 sampai 47 yang habis dibagi 5 terbesar adalah sama 45 kan? 45 dibagi 5 itu sama dengan 9. Oke? Artinya apa? Artinya ada 9 bilangan antara 1 sampai 47 yang habis dibagi 5. Oke. Nah, lalu apakah kita langsung menjumlahkan? Jadi totalnya ada 15 ditambah 9 sama dengan 24. Salah. Nah, apakah kita langsung menjumlahkan 15 tambah 9 artinya 24 bilangan? Nah, belum sampai di situ, karena kalau misalnya kita buat semacam kayak diagram Venn, misalnya kita buat diagram Venn ya. Nah, misalnya ini itu adalah habis dibagi 3, oke. Kemudian misalnya yang ini itu adalah habis dibagi 5. Oke. Otomatis masih ada yang tersisa di sini. Itu adalah bilangan yang habis dibagi 3 dan 5. Oke. Jadi kita tidak boleh langsung menjumlahkan 15 tambah 9 sama dengan 24. Kenapa? Karena dari 15 bilangan tersebut ada yang habis dibagi 3 dan 5. Kemudian dari 9 bilangan tersebut juga masih ada bilangan yang habis dibagi 5 dan 3. Seperti itu kan? Otomatis yang perlu kita cari berikutnya adalah
bilangan yang habis dibagi 3 dan 5, ya kan? Nah, bagaimana cara mencari bilangan yang habis dibagi 3 dan 5? Cara cepatnya adalah kita kalikan. 3 kali 5 kan sama dengan 15. Oke? Berarti bilangan yang habis dibagi 3 dan 5 itu pertama adalah angka 15. Oke? Angka 15 habis dibagi 3 dan 5. Seperti itu. Kemudian setelah itu bilangan berapa lagi? Cari 1 sampai 47 yang habis dibagi 15. Oke. Berarti kalau misalnya kita cari bilangan yang habis dibagi 15, kalau kita urutkan berarti ada 15. Kemudian cari lagi. Dikali 2, 30. Kemudian dicari lagi. 15 kali 3, 45. Oke. Paling mentok sampai 45 ya kan? Karena setelah 45 itu pasti angkanya lebih besar dari 47. Otomatis apa? Otomatis ada ini. Ada 3 bilangan yang habis dibagi 3 dan 5. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat bilangan yang sebelumnya, caranya adalah seperti ini. Jadi, antara 1 sampai 47 yang habis dibagi 3 atau 5 adalah, tadi yang pertama apa? 15 bilangan ditambah 9 bilangan dikurang 3 bilangan. Jadi 15 bilangan ini habis dibagi 15 bilangan ini habis dibagi 3, 9 bilangan habis dibagi 5, dikurangi 3 bilangan yang habis dibagi 5 dan 3. Artinya sama dengan 24 dikurang 3 sama dengan 21 bilangan. Jadi jawabannya adalah D, 21. Yeay. Jadi jawaban pertama itu adalah 21, bukan 24, karena biasanya kita gegabah nih, langsung menjumlahkan 15 tambah 9, 24. Padahal di antara 15 dan 9 itu ada bilangan-bilangan yang juga habis dibagi 3 dan juga 5, sehingga kita harus kurangi dulu. 15 tambah 9, kemudian dikurangi 3, hasilnya adalah 21 bilangan antara 1 sampai 47 yang habis dibagi 3 atau 5. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini sepertinya bentuk akar pangkat seperti itu ya. Jadi kita coba mengerjakan untuk soal yang nomor 2. Oke, jadi soal nomor 2 itu adalah akar 15 akar 15 dibagi akar 10 dikurang akar 6 sama dengan berapa? Nah, kalau yang seperti ini soalnya itu yang harus kita ingat adalah bentuk akar pangkat. Ya, jadi yang perlu kita ingat untuk soal seperti ini itu adalah rumus yang ini. 1/akar A jika disederhanakan itu sama dengan 1/akar A dikali akar A per akar A sama dengan akar A per A kan, itu sama dengan 1/A akar A. Seperti itu. Nah, ingat juga rumus yang ini. 1/akar A min akar B itu sama dengan 1/akar A min akar B dikali akar A plus akar B per akar A plus akar B. Ini kan sama aja kayak akar A plus akar B per akar A min akar B dikali akar A plus akar B kan. Nah, ini kan bentuk sederhananya sama kayak akar A plus akar B per A min B, ya kan? Karena akar A dikali akar A kan akar A kuadrat sama dengan A. Kemudian akar A dikali akar B dikurang akar B dikali akar A kan sama dengan 0. Kemudian min akar B ditambah akar B min akar B dikali plus akar B sama dengan akar B kuadrat, hasilnya B. Jadi ini adalah bentuk sederhananya. Ini tuh sama kayak gini.
akar B, sorry. Jadi ini diingat. Oke. Nah, kita coba aplikasikan di soal tersebut. Jadi dia akar 15 per akar 10 dikurang akar 6, berarti itu nanti dikali akar 10 plus akar 6 dibagi akar 10 plus akar 6, ya kan? Di sini nanti sama dengan akar 15 dalam kurung akar 10 plus akar 6 per, yang ini sama kayak tadi ya. Jadi anggaplah ini itu A, yang ini itu B. Jadi nanti dia akan sama dengan A min B, ya kan? Jadi A min B-nya itu sama dengan 10 dikurang 6. Seperti itu ya. Kok kayak B sih? 10 dikurang 6. Oke. Nah, yang ini kita coba kalikan ya. Jadi kayak akar 15 kali 10 ditambah akar 15 dikali 6 per 4. Oke, kita cari soalnya. Soalnya semua di bawah itu per 4 semua ya. Jadi masih ada kemungkinan A, B, C, D, dan E itu benar semua. Oke. Jadi kita cari bentuk pisahnya. Jadi ini sama dengan akar 3 kali 5 dikali 5 kali 2 kan. Kayak gini. Ya kan, karena 3 kali 5 15, 5 kali 2 10. Ditambah, dibuka lagi, dikasih kecil. Jadi kayak 3 kali 5 dikali 3 kali 2 per 4. Oke. Di sini kan ada yang sama nih. Ini kan, ini sama. Kemudian ini juga sama kan. Nah, kalau misalnya bentuknya kayak gini kan bisa dikeluarin. Jadi dia nanti 3 dikali 5 kuadrat dikali 2 diakarkan, ditambah akar dari 3 kuadrat dikali 5 dikali 2. Ini kan sama aja kayak 5. Akar 3 kali 2, 6. Ditambah 3-nya dikeluarin, akar 5 kali 2, 10 per 4. Jadi hasilnya sama dengan 5 per 4 akar 6 ditambah 3 per 4 akar 10. Kita cari jawabannya. 5 per 4 akar 6 ditambah 3 per 4 akar 10. Jawabannya adalah C. Yeay, jadi jawabannya adalah C, oke? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya adalah soal nomor 3. Soal nomor 3. Soal nomor 3 ini adalah 2 pangkat N plus 2 pangkat 2 dikurang 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2N per 2 pangkat N plus 2 dikali 2 pangkat N. Sama dengan berapa? Nah, kalau misalnya kita lihat bentuk yang ini, itu sama kayak bilangan pangkat. Jadi kita harus ingat kembali rumus-rumus untuk bilangan pangkat. Nah, yang perlu kita ingat dari ini adalah A pangkat B dikali A pangkat C sama dengan A pangkat B ditambah C. Oke. Kemudian A pangkat B dipangkatkan C itu sama dengan A pangkat B dikali C, ya. Jadi dari soal ini yang perlu kita ingat adalah bentuk yang seperti ini. Maka ini akan kita jadikan seperti ini. 2 pangkat N plus 2 dikali 2 dikurang 2 pangkat 2 plus 2N per 2 pangkat N plus 2 plus N, ya kan, karena dia perkalian. Oke, ini itu sama dengan 2 pangkat 2N plus 4 dikurang 2 pangkat, kalau kita ubah bentuknya menjadi 2N plus 2 per, di bawahnya menjadi 2 pangkat 2N plus 2. Oke, kita lihat bentuknya sudah seperti ini. 2N plus 4, 2N plus 2, 2N plus 2. Kemudian kita lihat bilangan basisnya sudah sama semua, 2, 2, dan 2. Oke. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, maka yang perlu kita lakukan adalah bagaimana menyederhanakan agar bilangan di atas bisa dibagi dengan bilangan bawah. Jadi kita tulis lagi di bawahnya itu sama. Jadi kayak 2 pangkat 2N plus 2 kita tulis ulang.
Kemudian yang di atasnya juga kita bikin seperti itu, 2 pangkat 2N plus 2. Nah, kira-kira berapa nih hasilnya? 2 pangkat 2N plus 2 dibagi 2 pangkat 2N plus 4, itu hasilnya berapa? Hasilnya adalah 2 pangkat 2, ya kan? Karena 2 pangkat 2N plus 2 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2N plus 4, seperti itu. Kita kurangi, agar hasilnya sama berarti pengurangnya adalah 1. Karena 2 pangkat 2N plus 2 dikali min 1 sama dengan 2 pangkat N plus 2, seperti itu. Nah, kalau seperti ini sudah bisa dicoret, karena ini atasnya sama ya, sama bawah. Jadi ini sudah bisa dicoret kayak gini. Nanti hasilnya itu adalah 2 pangkat 2 min 1 sama dengan 4 dikurang 1 sama dengan 3. Jadi jawabannya adalah D. Yeay. Jadi untuk soal nomor 3 jawabannya adalah D, 3. Jawabannya adalah 3. Jadi yang perlu kita ingat untuk soal nomor 3 adalah bilangan pangkat. Jadi kayak rumus-rumus bilangan pangkat, kayak A pangkat N dikali A pangkat X, gimana rumusnya, kemudian A pangkat N dipangkatkan X, bagaimana rumusnya. Jadi rumus-rumus seperti itu yang perlu kita ingat untuk yang bilangan pangkat seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kita kerjakan soal nomor 4. Kita baca dulu soalnya, oke? Soal nomor 4. Soal nomor 4 ini, tintanya kok biru? Hitam dong. Oke, nggak penting. Oke, soal nomor 4. Perbandingan usia Ani dan Budi adalah 4:5. Oke, ini adalah soal terkait perbandingan. Jadi kita inisialkan aja ya. Jadi kayak Ani sama dengan A, kemudian Budi sama dengan B, kemudian siapa lagi nih? Cepi sama dengan C, kemudian Dudi sama dengan D, lalu masih ada lagi nggak? Oke, Erni sama dengan E. Jadi kita inisialkan aja nama-namanya mereka itu, ada A, B, C, D, dan E. Kalau kita lihat soalnya itu adalah berbunyi perbandingan. Maka yang perlu kita ingat ini adalah soal perbandingan. Oke. Kita tulis dulu nih perbandingannya masing-masing ya. Perbandingan usia Ani dan Budi adalah 4:5. Berarti A per B sama dengan 4/5. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, Ani dan Cepi A per C sama dengan 1/3. Oke, ini yang kedua. Apakah masih ada? Ada. Dudi dan Cepi berarti D per C itu sama dengan 2/3, 2/3. Ini yang ketiga. Masih ada lagi. Oke. Dudi dan Erni. Dudi per Erni sama dengan 1/2. Oke, ini adalah perbandingan keempat. Jadi kita punya 4 perbandingan untuk soal ini. A per B, A per C, D per C, dan juga D per E. Oke, soalnya adalah jika usia Erni sama dengan 16 tahun, nah E sama dengan 16 tahun. Maka usia Ani berarti A sama dengan berapa tahun? Ya kan? Oke, jadi bermodalkan ini kita harus mencari umur Ani dengan mengetahui informasi perbandingan setiap umur dan juga umur Erni, yaitu 16 tahun. Mari kita kerjakan. Oke, kalau misalnya kita lihat seperti ini, maka kita harus mencari perbandingan antara A dan E, ya kan? Kita lihat perbandingan antara A dan E itu yang paling dekat adalah A per B dan D per E. Oke. Berarti kita pertama cari umurnya Dudi dulu, ya. Kita cari umurnya Dudi. Jadi ini yang kita pakai pertama. Cari umur Dudi. Oke. Langsung saja kita kerjakan. D per E sama dengan 1/2. Erni sama dengan 16. Maka E sama dengan 2D. 2D sama dengan 16. Umur Dudi sama dengan 8 tahun. Oke, setelah itu kita cari perbandingan antara 2 dan 3.
perbandingan 2 dan 3. Ya kan? Perbandingan 2 itu adalah A per C sama dengan 1/3. Lalu D per C sama dengan 2/3. Maka 3A sama dengan C dan 3D sama dengan 2C. Ya kan? Lalu kita coba cari C-nya. 3A sama dengan C. Maka di sini 3/2D sama dengan C. Oke? Sudah sama. Di sini sudah sama-sama C. Maka 3A sama dengan 3/2D. Oke. Bermodalkan dari sini kita akan bisa langsung tahu berapa umur Ani karena kita sudah dapat informasi berapa umur Dudi seperti itu. Jadi berdasarkan informasi ini kita coba naik ke atas biar hemat kertas. Oke. 3A sama dengan 3/2D. Ya, ingat umur Dudi 8 tahun. Berarti 3A sama dengan 3/2 dikali 8. 3A sama dengan, ini bisa dicoret, 8 bagi 2, 4, 3 kali 4, 12. Maka umur A sama dengan 12/3 sama dengan 4. Jadi, umur Ani adalah 4 tahun. Maka jawabannya adalah A. Yeay. Ketemu. Jadi kalau misalnya soal perbandingan, kita harus mencari tahu kira-kira perbandingan mana yang lebih cepat untuk kita kerjakan. Jadi tadi tahapannya adalah kita tuliskan dulu secara matematis perbandingan masing-masing, kemudian diketahui informasi umur Erni, kita cari umur Dudi, setelah itu kita hubungkan antara umur Ani dan umur Dudi sehingga kita bisa langsung ketemu berapa umur Ani berdasarkan informasi berapa umur Erni dan berapa umur Dudi. Jadi jawabannya adalah A, 4 tahun. Yeay. Oke, selanjutnya kita ke soal terakhir yaitu soal nomor 5 untuk USM tahun 2014-2015. Oke, soal nomor 5. Soal nomor 5 ini adalah himpunan penyelesaian, berarti yang dicari HP ya, himpunan penyelesaian, bukan handphone tapi himpunan penyelesaian. Oke. Himpunan penyelesaian dari 9 pangkat 6x plus 5 kemudian kurang dari 243 pangkat x kuadrat min 5x plus 14 adalah berapa, ya kan? Nah, masih sama seperti soal nomor 3, ini itu terkait dengan bilangan pangkat. Jadi kita harus mencari tahu, menyederhanakan bentuk bilangan pangkat ini seperti itu. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini basis angkanya berbeda ya. Di sini 9, kemudian 243. Nah, yang perlu kita sederhanakan adalah kita harus mencari tahu bilangan terkecil dari pangkat 9 dan juga pangkat untuk bilangan 243 itu berapa sih? Oke. Jadi kalau misalnya kita lihat 9 itu sama dengan 3 pangkat 2. Oke. Kemudian 243 itu sama dengan 3 pangkat berapa? 3 pangkat 5 ya? 3 pangkat 5 itu adalah 981 kali 3. Iya, 243, oke. Jadi 9 sama dengan 3 kuadrat, 243 sama dengan 3 pangkat 5. Kenapa harus kita sederhanakan seperti ini? Agar kita bisa fokus menyelesaikan yang bagian pangkatnya. Karena kalau bilangan basisnya itu sudah sama, kita tinggal mengerjakan yang bilangan pangkat seperti itu, oke? Nah, lanjut. Kita ubah ke bentuk seperti ini. Jadi dia 3 kuadrat dipangkatkan 6x plus 5 kurang dari 3 pangkat 5 dipangkatkan lagi x kuadrat min 5x plus 14. Jadinya ingat kembali rumus pangkat, A pangkat B dipangkatkan x itu sama dengan A pangkat B dikali x. Ya, ini ingat, remember. Oke, kita lanjut. 3 pangkat 2 kali 6 12x plus 2 kali 5 10 kurang dari 3 pangkat 5x kuadrat dikurang 25x ditambah 5 kali 14. Oke, 70.
Ya, seperti itu. Nah, kita cek lagi di sini bilangannya sudah sama. Sudah oke. Ya kan? Maka yang bisa kita kerjakan selanjutnya adalah cukup fokus ke bilangan atas. Jadi kayak 12x plus 10 kurang dari 5x kuadrat min 25x plus 70. Nah, selanjutnya adalah kita menyederhanakan bentuk ini. Nah, bilangan yang ini itu kita pindahkan ke sisi sebelah kanan. Ya, pindahkan. Oke, kita lanjut. 0 kurang dari 5x kuadrat min 25x plus 70. Lalu bilangan yang di sisi kiri kita pindahkan, min 12x min 10, seperti itu. Nah, ini kita bisa kerjakan. 0 kurang dari 5x kuadrat. Di sini kita tinggal kurangkan ya, kayak ini itu sama ini. Kemudian yang ini itu sama ini, ya kan? Kita bisa kerjakan. Berarti min 25x min 12x itu sama dengan min 37x. Kemudian 70 dikurang 10 itu sama dengan plus 60. Seperti itu. Setelah menjadi bentuk seperti ini, itu sebenarnya sudah bisa dapat jawabannya sih, kayak dia akan menjadi seperti bentuk sederhananya itu adalah x min 5 dikali dengan 5x min 12. Ini adalah bentuk sederhana dari 5x kuadrat min 37x plus 60. Cuma kalau misalnya teman-teman masih ada yang bingung, kok bisa sih gitu kan? Kayak gini misalnya. Kok bisa? Nah, misalnya teman-teman masih ada yang bingung, di sini aku akan bongkar kenapa 5x kuadrat min 37x plus 60 itu bentuk sederhananya adalah x min 5 dikali 5x min 12. Jadi seperti ini. Nah, jadi bentuknya kan seperti ini. 5x kuadrat min 37x plus 60. Yang harus kita cari tahu adalah seperti rumus menyederhanakan persamaan kuadrat ya. Jadi kayak ini dikali sama ini. Ya kan? Kita cari bilangan berapa dikali bilangan berapa, hasilnya itu sama dengan 5 kali 60 sama dengan 300. Lalu bilangan berapa ditambah bilangan berapa sama dengan minus 37. Jadi A kali B hasilnya 300, lalu A ditambah B hasilnya minus 37. Nah, kalau misalnya kita lihat, bilangan yang cocok itu adalah 25 dan 12. Ya kan? Jadi minus 25 dikali minus 12 sama dengan 300. Minus 25 ditambah minus 12 sama dengan minus 37. Jadi ke sini A sama dengan minus 25, B sama dengan minus 12. Oke, lanjut. Kita dapat bentuknya 5x kuadrat min 25x min 12x plus 60, ya kan? Nah, ini bisa kita sederhanakan. Jadi kayak 5x buka kurung x min 5, ya kan? Karena 5x dikali x 5x kuadrat. 5x dikali minus 5 sama dengan min 25x. Di sini kita bisa tulis tanda kurangnya. Nah, ini kita sederhanakan ke bentuk yang seperti ini. Berapa minus berapa yang dikali x min 5 itu hasilnya min 12x plus 60. Hasilnya adalah min 12, ya kan? Jadi hasilnya nanti akan sama dengan 5x min 12 dikali x min 5. Seperti itu. Ya, ada suara kucing. Sorry guys, ada suara kucing. Oke, kita kembali ke bentuk soalnya. Bentuk soalnya tadi adalah 0 kurang dari 5x min 12 dikali x min 5. Oke, setelah ketemu bentuk seperti ini, maka yang perlu kita lakukan berikutnya adalah membuat sebuah asumsi. Jadi kalau misalnya bentuknya seperti ini, kita buat asumsi kayak gini. Asumsi 5x min 12 dikali x min 5 itu sama dengan 0. Sehingga kita bisa dapat nilai x-nya. Jadi x1 itu sama dengan 12/5 atau x2 sama dengan 5. Nah, jika seperti ini, kita lanjutkan dengan membuat
garis bilangan yang memenuhi persamaan ini, ya kan? Jadi kita buat garis. Jadi 5 itu di sini ya, 12/5-nya di sini. Karena kan 12/5 kurang dari 5. Oke, kita masukkan angka yang memenuhi syarat ini. Jadi kita misalkan X sama dengan 0, ya kan, karena kan posisi 0 ada di sini nih. Anggaplah di sini ya 0. Kita cari. Nah, kita masukkan seperti ini. Kita masukkan ya, misal X sama dengan 0. Sorry nih kalau ngerjainnya di satu kertas biar hemat gitu kan. Misal X sama dengan 0, maka 5X min 12 dikali X min 5 sama dengan berapa? Jadi kita masukkan 5 dikali 0 dikurang 12 dikali 0 kurang 5, ya kan? Jadi hasilnya min 12 dikali min 5. Min 12 dikali min 5 hasilnya plus 60. Artinya bilangan ini lebih dari 0. Sehingga yang di sini itu untuk bilangan yang X lebih dari 0, ini juga untuk bilangan yang X lebih dari 0. Kalau yang ini itu untuk bilangan X kurang dari 0, gitu kan. Nah, kalau kita melihat persamaan di atas, yang dicari yang 0 kurang dari X atau X lebih dari 0. Maka kita cari X lebih dari 0. Daerah yang diarsir adalah yang ini, yang X lebih dari 0 ya, ini sampai ke sana. Oke, sehingga jadi himpunan penyelesaian dari soal nomor 5 gitu aja ya, karena kalau ditulis lagi panjang. Dari soal nomor 5 adalah X kurang dari 12/5 atau X lebih dari 5, seperti itu. Dan jawabannya adalah yang X kurang dari 12/5 atau X lebih dari 5. Jawabannya adalah yang B. Yeay. Oke guys, itu dia tadi aku udah ngerjain soal nomor 1 sampai nomor 5 untuk soal USM tahap 1 tahun akademik 2014-2015 seperti itu ya. Jadi sudah ada 5 soal pertama yang aku kerjain. Tadi kalau misalnya kita review sedikit itu soal nomor 1 terkait dengan bilangan bulat, kemudian soal nomor 2 itu terkait dengan bilangan akar pangkat, kemudian yang soal nomor 3 bilangan pangkat, kemudian nomor 4 itu soal perbandingan, kemudian nomor 5 itu sama juga gabungan antara persamaan kuadrat dan juga bilangan pangkat seperti itu. Jadi dari 5 soal tadi yang paling banyak keluar adalah soal bilangan akar pangkat. Jadi mungkin bisa teman-teman coba untuk mempelajari lebih dalam lagi terkait dengan bilangan akar pangkat seperti itu. Oke, jadi itu tadi udah 5 soal pertama aku kerjain. Kalau misalnya teman-teman suka sama video seperti ini, kemudian teman-teman merasa terbantu dengan video seperti ini, aku minta tolong untuk like video ini, kemudian jangan lupa komen di bawah kalau misalnya kalian masih mau video berikutnya aku ngerjain soal selanjutnya. Kemudian jangan lupa juga share video ini kalau misalnya kalian ingin membagikan video ini kepada teman-teman kalian. Oke, mungkin untuk video mengerjakan soal USM tahap 1 STIS untuk 5 soal pertama cukup sampai di sini dulu videonya. Kalau misalnya kalian suka sama video ini jangan lupa like. Kalau misalnya kalian masih mau aku mengerjakan soal berikutnya silahkan komen di bawah. Kalau misalnya kalian ingin membantu teman-teman kalian juga mendapatkan informasi yang sama seperti kalian, silahkan share video ini dan jangan lupa subscribe channel ini, karena dengan kalian subscribe channel ini maka aku akan semakin semangat dan menjadi motivasi aku untuk kembali membuat video seperti ini. Jadi ini 5 soal pertama dulu, nanti untuk soal ke-6 sampai soal ke-10 untuk USM tahap 1 2014-2015 aku akan bikin lagi videonya. Oke, terima kasih buat semuanya yang udah nonton, terima kasih yang udah like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share video ini, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah. Ayo masuk STIS, semangat belajar untuk USM tahap 1. Thank you. Ayo masuk STIS.